Ya. Baik, bismillah. Sunnanus sholati qabla dukhuli fiha. Sunnanu jamak dari sunatun. Sunatun itu sunnah. Sunnanu sunnah-sunnah. As-sholati sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah-sunnah sholat qabla dukhuli. Sebelum masuknya maksudnya. Sebelum masuk fiha dalam sholat. Wa hunaka, hunaka, huna di sini, hunaka di sana. Maksudnya di dalam eh, sunnah-sunnah sholat, sebelum masuk sholat, ada sunnah lain, sunnah ukhra li sholati. Walakinaha akan tetapi dia, dia sunnah sholat itu takunu, takunu ada qabla dukhuli fiha sebelum masuk kepada sholat. Wahia syai'ani. Dan dia sunnah sholat itu ada dua macam syai'ani. Yang pertama al-adhanu wal al-fatuhu. Yang pertama adalah azan. Sunnah sholat adalah azan. Kalau ndak ada azan sebelum sholat ya ndak apa-apa. Namanya juga ini sunnah. Wa al-fatuhu. Azan itu harus pas di awal waktu atau boleh juga ketika sudah mepet waktu berakhir juga azan. Ya boleh juga. Karena sunnahnya adalah sebelum adzan. Misalnya zuhur, itu jam 12 sampai jam 3. Ini karena sibuk banget semua panitia, semua terlibat dalam panitia hajatan, misalnya baru jam 2 zuhur. Ya sudah enggak apa-apa, adzan dulu jam 2. Jam 2, kemudian sholat bareng-bareng gitu ya. Tidak harus di awal waktu adzan itu. Karena ini adalah sunnah sebelum sholat. Jadi sebelum sholat, adzan. Terus bagaimana dikeraskan tidak ya kalau sudah waktunya mepet ke akhir ya tidak usah dikeraskan pakai speaker untuk jamaah jamaah intern aja internal jamaah saja internal jamaah masjid saja. Kalau di rumah bagaimana Pak Ustadz? Sama karena ini adalah sunnah sebelum sholat ketika sholat di rumah kemudian jamaah juga adzan dulu. Kalau sendiri, ya nggak apa-apa juga sendiri. Adzan dulu, baru sholat begitu. Karena ini adalah sunnah sebelum sholat. Lafadznya wa al-fatuhu dan lafadz-lafadznya Allahu Akbar arba'a marrotin. Allahu Akbar itu 4 kali, maroh itu kali. Arba'a 4. 4 kali. Maroh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kok itu panjang banget ya Pak? Allah Akbar, Akbar. Ya kalau adzan kan bukan Quran. Kalau Quran kan maksimal 6 harokat panjangnya, tidak boleh lebih. Kalau adzan boleh 12 harokat panjangnya di ayun-ayun. Tidak apa-apa. Tidak ada larangan karena bukan Al-Quran. Kalau Quran maksimal 6 harokat panjang. Tidak boleh lebih. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Marota ini 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Ketika mendengar Allahu Akbar, apa ucapan kita yang tidak azan? Tirukan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tirukan. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Kita jawab bagaimana? Tirukan. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tirukan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, pelan-pelan saja. Hayya 'alas shalah. Nah, kalau sudah sampai hayya 'alas shalah tidak menirukan tapi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan daya upaya kecuali dari Allah. Hayya 'ala sholah. Ayo sholat. Karena kita sholat itu juga nikmat Allah berikan kekuatan. Hayya 'ala sholat. Ayo sholat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah sehingga kita mampu mengerjakan sholat. Marota ini
2 kali. Kemudian selanjutnya, hayya 'alal falah, ini 2 kali. Jawaban kita apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya sehingga kita bisa menang kecuali Allah meraih kemenangan. Falah, kemenangan. Allahu Akbar 2 kali. Kita jawabnya Allahu Akbar. Sama lagi, sama lafadznya. La ilaha illallah. Ini marotan berarti 1 kali. Kita jawabnya sama, la ilaha illallah. Wa yusanu, dan disunahkan ba'dal farogi, setelah selesai, atau faroga artinya kan kosong ya Bu. Ba'da kosong dari adzan artinya setelah selesai adzan, ayyusolliya wa yusallima, bersolawat dan bersalam alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat dan salam. Tsumma yaqulu, ya setelah adzan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat yang paling lengkap, salawat Ibrahimiyah. Sampai Allahumma sholli ala Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim, dan selanjutnya. Itulah salawat yang paling lengkap, salawat Ibrahimiyah. Kemudian setelah salawat, yaqulu, berucap atau mengatakan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ini adalah doa setelah adzan. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kemudian di dalam Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ya, ada 5 imam hadis yang mengeluarkan lafaz adzan. Maaf, lafaz azan ya, ini doa azan ya. Doa azan beda lagi yang mengeluarkan. Tapi di Imam Bukhari ada. Allahumma rabba hadi da'wati tamah. Allahumma ya Allah, rabba hadihi, rabba Tuhan, hadi dakwah yang memiliki seruan tamah sempurna ini. Ya Allah, yang pemilik seruan yang sempurna. Seruan maksudnya Pak, azan itu kan seruan. Seruan yang sempurna. Tidak pakai lonceng ya, seruan untuk sholat itu seperti umat Nasrani kalau memanggil jamaah untuk kebaktian dengan lonceng. Tidak juga seperti orang Yahudi dengan trompet. Kita dengan sempurna, dengan memuji, dengan memuji Allah dan bersolawat dan berdoa. Allahumma rabba hadi da'wati tamah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini. Wa sholatil qa'imah, dan sholat yang ditegakkan. Ditegakkan ini. Sholat yang ditegakkan ini. Ati Sayyidina Muhammadan, ati, ati. Matinya ata, mudaraknya ati. Ini fi'il amrnya. Berikanlah atau datangkanlah Sayyidina Muhammadan, kepada Sayyidina Muhammad, al-wasilata wal fadila, sarana dan kemuliaan, kira-kira. Sarana dan kemuliaan, kedudukan yang tinggi. Untuk wadarojat tirrafi'ah ini ada lafaz tambahan. Boleh pakai ini, boleh tidak, kan ini tambahannya. Wab'asu maqama mahmudah. Wab'asu, ib'as, ba'asa, yab'asu, ib'as fi'il amarnya. Ib'as, bangkitkanlah dia Rasulullah Muhammad. Al-maqama mahmudah, di dalam makom derajat yang terpuji. Alladzi wa'atah, yang telah kau janjikan. Innaka la tukhliful mi'at, ini juga lafaz tambahan. Ya, boleh dibaca, boleh tidak. Wa'atah. Nah, ini
kalau orang mohon maaf ya, kalau tidak paham, "Loh, Rasulullah kok didoakan agar dapat derajat tinggi, dapat, kedudukan yang mulia?" Memang belum? Ya sudah, sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia. Sekali lagi doa ini ketika, kita ucapkan maka balik kepada kita sendiri doa ini. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mendapatkan kedudukan mulia dan tinggi, sudah paling, tinggi ya, paling mulia. Seperti gelas yang sudah penuh, kemudian kita kucurkan lagi air, tumpah. Tumpah melebar ke sekitarnya, meluber ke sekitarnya, ya begitu. Ketika kita mendoakan kemuliaan, derajat mulia, makom yang tinggi kepada Rasulullah, maka doa itu akan meluber karena Rasulullah itu sudah penuh dengan limpah berkah, kedudukan yang tinggi, sudah penuh. Maka doa yang kita ucapkan itu akan meluber sampai ke kita sendiri umat muslim ya, kaum muslimin. Jadi jangan jangan, sampai, ikutan orang-orang yang merusak logika ya, merusak logika yang menyasar kaum pinggiran, orang-orang yang imannya lemah, dibilangnya Rasulullah itu masih celaka, buktinya masih terus-menerus didoakan kaum muslimin. Wah gitu ya, akhirnya keluar Islam murtad gara rayuan seperti ini ya, jangan sampai. Ya kita bentengi saudara-saudara kita agar tidak goyah imannya ketika ada rayuan-rayuan dari luar pagar dengan dalih atau logika seperti ini. Karena banyak ya yang begitu. Kemudian al-iqamah. Yang pertama Kak, tadi, sunnah sebelum adzan yang pertama sunnah sebelum sholat yang pertama adalah adzan karena sunnahnya ada 2, yaitu pertama adzan, yang kedua ada al-iqamah, iqamah. Wa sighatuha, sighat itu bentuk-bentuk tulisannya. Allahu akbar. Nah, kalau adzan kan 4 kali, kalau iqamah 2 kali. Asyhadu alla kemudian, makmum atau yang tidak adzan jawabannya apa? Samakan. Kalau muadzinnya Allahu Akbar yang beriqamah itu baca qomat itu Allahu Akbar, ya samakan nanti kita jawabnya Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita jawab lagi juga asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Samakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falahi. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Eee, di sini beda jawabannya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian qad qamatis shalah, ya samakan. Qad qamati telah berdiri, tegakkan salat. Qad qamati shalah samakan. Allahu akbar, samakan. Allahu akbar. La ilaha illallah, samakan lagi. La ilaha illallah, jawabannya. Kemudian wa yusannu dan disunahkan li jama'atin nisa al-iqamah faqat dunal adzan. Oh, kalau jamaahnya itu adalah perempuan semua, komunitas perempuan ini tidak adzan, tidak adzan sunahnya tapi langsung qomat, qomat saja. Wa yusannu li jama'atin nisa'i ya iqamah fakot artinya saja. Dzunal adani, bukan adan atau selain adan. Ya ini bedanya. Kalau jamaah laki-laki sunnahnya adalah azan, kemudian qomat. Kalau komunitas perempuan ini ibu-ibu semua ini sudah qomat saja, tidak usah pakai adzan.